Bapak, Ibu, jemaat, serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah, pagi ini kita dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Edi Washington Tampu Bolon, usia 87 tahun pada hari Jumat 16 Februari tahun 2024. Bapak dari Penatua Herlina Tampu Bolon, mertua dari Bapak Agus Immanuel Muda, opa dari Saudara Jonathan Muda dan Saudari Joy Kristabella Muda. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 17 Februari 2024 di TPU Menteng Pulo. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Berita kelahiran, telah lahir di tengah kita Edmund Faustino Wang, anak kedua dari pasangan Bapak William dan Ibu Florencia Tarsita pada hari Sabtu 10 Februari 2024. Kita doakan agar Edmund dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Yang ketiga, secara khusus remaja dan pemuda diundang untuk bergabung dalam Joyful Noise. Ini adalah paduan suara muda-mudi yang latihannya diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30 dengan Kak Berta Pasaribu sebagai pelatihnya. Mari kita memuji Tuhan sekaligus healing bersama dengan teman-teman. Yang keempat, Bina Pranikah, GKI Klasis Jakarta Utara dan GKI Seroja mengadakan Bina Pranikah yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 dan 16 Maret 2024. Bina Pranikah yang kedua, GKI Kelapa Cengkir membuka kelas Bina Pranikah yang diadakan pada hari Sabtu 2, 9, 16, dan 23 Maret 2024. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Aksi penyangkalan diri. Umat diajak untuk mengikuti aksi penyangkalan diri selama masa-masa Prapaskah. Berikut adalah video tentang aksi penyangkalan diri. Ko Along, Paskah udah deket nih kok, sebentar lagi kita masuk Prapaskah. Engkau udah siap belum ikut APD? Budi, udah siap. Ini udah punya amplopnya. Duitnya juga udah siap. Hah? Duit apaan kok? Ya udah, kebetulan kemarin Cinca dapat amplop banyak. Wah, jadi hitung-hitung amal supaya Feng Shui di tahun naga kayu ini ciamik. Terus engkau nggak ngapa-ngapain lagi selain ngasih duit? Ya ngapain lagi? Aksi penyangkalan diri itu kan yang kita kumpul duit nanti akil Paskah dikasih ke gereja buat persembahan. Apalagi yang kurang? Terus kok nggak ngapa-ngapain lagi? Nggak ngurangin makan bakmi babi atau nggak mau saat teduh rutin tiap hari semasa Prapaskah atau yang lainnya? Udah kok persembahan aja. Ya, udah kasih duit, terus lu masih suruh diet. Harus suruh lagi doa. Itu formalitas. Yang penting cien. Ini yang penting. Hah? Kok gitu sih? Saudara yang kasih Tuhan, aksi penyangkalan diri atau APD yang biasa kita lakukan di masa-masa Prapaskah sebenarnya bukan cuma sekadar kita mengumpulkan persembahan APD yang nanti diserahkan di akhir masa Prapaskah. Aksi penyangkalan diri sesungguhnya adalah sebentuk latihan spiritual di mana kita mencoba membangun relasi yang makin dekat dengan Tuhan. Relasi kita untuk memperbaiki diri kita sendiri menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Itu makna dari APD. Nah, bagaimana kita melakukan APD ini? Tentu bentuk paling klasik adalah dengan tidak melakukan atau mengurangi hal-hal yang biasanya kita nikmati.
selama masa-masa Prapaskah ini. Misalnya kalau Anda umumnya 1 minggu itu 8 kali jajan bakmi, ya kurangin jadi 1 kali atau tidak sama sekali di sepanjang masa Prapaskah. Atau kalau Anda hampir tiap hari selalu jajan kopi cantik atau kopi kekinian, berhenti dulu atau Anda kurangi. 1 hari mungkin hanya sekali kalau biasanya 5 atau 6 kali. Kalau anak-anak atau remaja yang hobi main game online sampai 5 jam per hari, mungkin selama masa Prapaskah kalian hanya main game online di weekend 1-2 jam saja atau berhenti sama sekali. Itu bisa kita lakukan, bentuknya apapun juga sesuai dengan bagaimana Anda mengukur diri Anda sendiri. Nah, bentuk APD yang lain yang mungkin selama ini tidak kita perhatikan adalah misalnya dengan berdisiplin diri selama masa Prapaskah kita bersaat teduh setiap pagi atau malam. Atau kita mendoakan 1 orang setiap hari. Atau kita mungkin mau membaca 1 atau 2 kitab dalam Alkitab selama masa Prapaskah. Atau kita mau membaca 1 buku renungan, refleksi spiritual yang bagus pada masa Prapaskah. Semua itu juga merupakan bentuk APD yang akan membantu kita meningkatkan spiritualitas kita. Tentu di akhir masa Prapaskah kita masih bisa dapat menyerahkan persembahan aksi penyangkalan diri yang nanti akan digunakan untuk mendukung proyek Panitia Paskah dalam menolong saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Mari, saudara dikasih Tuhan, kita masuki masa Prapaskah dengan aksi penyangkalan diri agar kita makin dekat dengan Tuhan, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati selalu. Amplop APD telah tersedia di meja penyambutan. Bapak Ibu dapat mengambil dan menyerahkannya di akhir masa raya Prapaskah. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengingatkan agar jemaat dan simpatisan yang kurang sehat, batuk, pilek, flu, atau demam, agar menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila sedang beribadah atau beraktivitas di lingkungan gereja. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Allah yang tak ingkar janji, akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael MTH. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Marilah kita memasuki Minggu Prapaskah 1 dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita untuk menghayati janji keselamatan Allah bagi umat-Nya. Datang dan ingatlah kasih Allah yang begitu besar. Datang dan ingatlah penyertaannya di dalam hidup kita. Datang dan muliakanlah Dia, Sang Maha Kasih yang ilahi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Umat yang terkasih, dalam minggu Prapaskah yang pertama ini, kita menghayati janji keselamatan Allah yang memberikan pengharapan bagi hidup kita. Sekalipun perjalanan hidup tak menentu, Ia tak pernah ingkar janji. Sudahkah kita menyadari dan percaya pada Tuhan yang menggenapi janjinya? Mari sejenak kita merenungkannya. Mari berdoa. Ya Allah, saat segala keinginan diri kami terpenuhi, rasanya mudah bagi kami untuk mengaku bahwa janji penyertaan dari-Mu selalu nyata. Namun, di saat hidup kami penuh seteru, terkadang kami sulit untuk percaya akan janji-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Kiranya kami dapat bertobat dan tetap percaya pada janji keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap setia dalam segala pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Yesusku, Juru Selamatku. Yesusku, Juru Selamatku, Tuhanku mukalisu, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu Dan hati gundah pilu, hati gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. setiap hasratku geluh, Setiap hasratku geluh, kutanya Tuhanku, hanya Tuhanku. ke dalam kasih penebus, Dalam kasih penebus ku berserah selalu. berserah selalu. Tiada lagi takutku, Ada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. penuh seteru. Dengan berdiri kita mau menyambut anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16 menyatakan demikian.
Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
menghantar kita memasuki pemberitaan firman, sebuah pujian datang Pak Yesus. Karena cinta Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus, karena salib Tuhan Yesus, orang semua selamat dari dosa. Karena cinta Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus, karena salib Tuhan Yesus, orang semua selamat dari dosa. Mari jo datang, datang Pak Yesus, datang jo sekarang, jangan batunggu, Tuhan so panggil, siap tu hati, datang Pak Yesus, hilang tu susah, ganti dan senang, dapat hidup kekal. Karena cinta Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus, karena salib Tuhan Yesus, kita semua selamat dari dosa. Karena cinta Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus, karena salib Tuhan Yesus, kita semua selamat dari dosa. Marilah datang, datang pada Yesus, datang sekarang, jangan menunggu, Tuhan telah panggil. Siapkan hati, datang pada Yesus, hilanglah susah, berganti senang, dapat hidup kekal. Hilang tu susah, ganti dan senang, dapat hidup kekal. Mari torang sembayang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang nyata dalam kehidupan kami, yang memungkinkan saat ini kami boleh dihimpunkan lagi di dalam rumah Tuhan untuk bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, menaikkan doa-doa, dan secara khusus sekarang ini kami rindu untuk menyambut sapaan-Mu, firman-Mu yang akan diberitakan. Tolong kami Bapa, agar dengan rela, dengan gembira, kami memberi diri kami dipimpin hanya oleh Roh Kudus, Roh Penolong itu, sehingga dengan hikmat-Nya kami makin mengerti apa yang Tuhan hendak nyatakan, dan dengan kekuatan-Nya kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bacaan pertama, bacaan diambil dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang keluar bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaranmu. Allah yang selamatkanku. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda, jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan
perjanjiannya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua, bacaan diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh kepada mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Tetap ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat ke-15. Mari kita memperhatikannya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Merpati tak pernah ingkar janji. Pernah dengar ungkapan itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara? Merpati tak pernah ingkar janji. Menurut artikel yang sempat saya baca, sebenarnya ada beberapa hewan yang memang mempraktikkan pola relasi monogamis. Artinya tidak pernah gonta-ganti pasangan, bahkan sampai mati. Bukan cuma merpati, misalnya disebut ada parkit.
berang-berang, ada si amang, serigala abu-abu, elang botak, rayap. Pertanyaannya, kenapa merpati yang dipilih dalam ungkapan titik-titik tak pernah ingkar janji? Kenapa menurut ibu bapak, saudara-saudara? Kira-kira? Sebab kalau dari segi bahasa kita sulit ya membayangkan elang botak tak pernah ingkar janji. Lalu ketika kita mau menyemangati pasangan kita, jadilah kau seperti elang botak yang tak pernah ingkar janji. Rada kurang enak, saudara-saudara. Apalagi rayap. Kalau merpati, wah nyes begitu ya. Tetapi memang merpati menjadi pilihan karena selain gambaran tentang kesetiaan, juga di dalam figur merpati ini paling tidak dari sudut pandang iman Kristen kita melihat ada beberapa hal lain. Ada ketulusan di sana. Tapi juga seperti kita membaca dalam Injil tadi, kehadiran Roh Kudus juga digambarkan seperti burung merpati. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kalau kita mengingat, sebenarnya makhluk yang paling mulia yang Tuhan Allah ciptakan itu siapa? Manusia ya. Tapi kenapa tidak ada ungkapan manusia tak pernah ingkar janji? Kenapa? Karena manusia suka ingkar janji, makanya dia harus belajar pada merpati, elang botak, dan kawan-kawannya. Nah, terlepas dari urusan apakah memang merpati jantan dan merpati betina pernah saling mengikrarkan janji setia satu terhadap yang lain atau tidak, tapi ungkapan ini mau menegaskan merpati tak pernah ingkar janji, bahwa urusan kesetiaan di dalam relasi yang dirawat secara konsisten adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting. Nah, tema kita dalam kebaktian Minggu Prapaskah pertama, Allah yang tak ingkar janji. Allah adalah Allah yang merawat kasih setianya secara konsisten. Apa yang Ia janjikan selalu Ia tepati. Kita melihat dalam bacaan pertama bagaimana kesetiaan Allah akan janjinya lewat peristiwa Nuh dan air bah. Ketika membaca bagian ini saya ingat lagu sekolah minggu yang saya pernah nyanyikan 50 tahun sekian yang lalu. Masih tahu lagunya? Nabi Nuh dan istrinya. Terus? Kenapa cuma istri, anak, mantu? Besannya kemana? Tidak disebut-sebut, saudara-saudara. Mungkin diajak, tapi mereka menolak sehingga cuma 8 orang yang selamat. Di dalam kisah Nuh dan air bah ini kita melihat kesetiaan Allah untuk memenuhi janjinya mewujud nyata. Jadi kalau kita mundur di pasal 6, di sana diungkapkan Allah menyatakan rancangannya untuk membinasakan kehidupan dengan air bah. Ayat 17 dan 18 dari Kejadian 6 berbunyi begini. Sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang memiliki napas hidup di kolong langit,
Segala yang ada di bumi akan binasa, tetapi Aku akan membuat perjanjianku denganmu. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Itu yang Allah nyatakan kepada Nuh sebelum Allah menimbulkan air bah yang memusnahkan kehidupan di muka bumi. Dan Allah menepati janjinya. Seperti kita baca di dalam bacaan pertama tadi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu. Bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Itu kita baca tadi dalam Kejadian 9 ayat 11. Janji Allah bahwa tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan kehidupan di muka bumi ini. Tapi memang Allah tidak janji tidak akan ada banjir ya. Jadi kalau sekali-kali ada banjir jangan menyalahkan Allah. Allah tidak ingkar janji. Dan sebagai tanda untuk perjanjiannya itu Allah menggunakan busur di awan. Yang kemudian kita artikan sebagai pelangi. Mari kita lihat ayat 16 dari Kejadian 9 itu. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Jadi perjanjian keselamatan Allah ini sebenarnya berlaku buat siapa? Kalau dari Nats tadi, apakah hanya untuk Nuh dan keluarganya yang mewakili umat manusia? Apakah cuma sampai di situ? Tidak. Kalau kita baca tadi, maka janji keselamatan yang Allah perbuat itu ditujukan bukan cuma dengan Nuh dan seisi keluarga yang mewakili umat manusia, tetapi dengan segala makhluk yang hidup yang ada di bumi. Itu rancangan keselamatan Allah. Bahwa yang dikehendaki Allah untuk selamat adalah segala ciptaannya. Lalu Injil menceritakan bagaimana janji keselamatan Allah itu mencapai puncak perwujudannya di dalam dan melalui Yesus Kristus Sang Putra. Yesus yang telah meninggalkan kemuliaan tahta surgawi, mendemonstrasikan kesungguhannya untuk menjadi sama dengan manusia yang berdosa lewat tanda pembaptisan atas dirinya oleh Yohanes Pembaptis. Itu yang kita baca di dalam Injil Markus tadi. Kita tahu bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan atas diri para pendosa. Nah, Yesus kalau dia juga memberi diri dibaptiskan oleh Yohanes, apakah karena Yesus berdosa? Berdosakah Yesus? Ya tidaklah. Sebab kalau Yesus berdosa, dia tidak bisa menjadi juru selamat kita. Tetapi apa yang Yesus lakukan itu sekali lagi menjadi simbol yang menunjukkan bagaimana ia bersedia menyamakan diri dengan manusia berdosa yang akan ia selamatkan. Nah, di dalam peristiwa pembaptisan atas diri Yesus ini lalu kita bertemu dengan tanda lain. Ayat 10 dan 11 mengatakan langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga. Engkaulah
anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Ini salah satu dari sedikit peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab yang menunjukkan kehadiran 3 pribadi dari Allah Trinitas pada saat yang bersamaan. Ada Yesus, Sang Anak yang dibaptiskan. Ada Roh Kudus yang turun seperti burung. Ada suara dari Allah Sang Bapa. Bukankah dengan ini saudara-saudara kepada kita juga mau diingatkan bahwa Allah yang tak ingkar janji itu tidak lain adalah Allah Trinitas. Itu yang menjadi konsep pemahaman GKI tentang siapa Allah. Sebagaimana terungkap di dalam konfesi GKI, di dalam tata gereja yang baru yang diberlakukan di GKI. Bahwa Allah yang berkarya untuk mencipta, untuk memelihara, untuk menyelamatkan itu tidak lain adalah Allah Trinitas. Nah, di dalam bacaan yang kedua, surat 1 Petrus, di sana ditegaskan bagaimana Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dihidupkan menurut roh. Nyata benar bagaimana Allah tak pernah ingkar janji. Lalu di sana di dalam surat Petrus juga ditegaskan bagaimana tanda yang diberikan kepada kita bahwa kita sudah diselamatkan. Kita sudah mendapat pemenuhan janji keselamatan Allah itu. Itu yang dituliskan dalam 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudara, tentu yang menyelamatkan kita bukan baptisan itu pada dirinya sendiri. Jadi jangan pernah menganggap asal sudah dikepret terus pasti selamat. Tidak, itu tandanya. Tetapi urusan baptisan yang kita terima itu tidak boleh kita lepaskan dari inti pemberitaan yang Yesus lakukan. Seperti kita baca dalam Markus 1 ayat 15. Inti dari pemberitaan Yesus dikatakan begini. Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ibu bapak saudara-saudara masih ingat ikrar apa, janji apa yang Anda nyatakan di hadapan Allah dan jemaatnya ketika Anda dibaptiskan? Masih ingat? Kalau sudah lupa saya ingatkan lagi. Jadi saat kita dibaptis atau mengaku percaya, kita diminta untuk menyatakan ikrar kita, janji kita lewat jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Percayakah saudara kepada Allah Bapa pencipta dan pemelihara kita, dan kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati, dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya?
Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Itu beberapa pertanyaan yang kemudian kita jawab dengan mengatakan, saat itu tidak ada yang memaksa kita. Pastira saya tidak bawa-bawa belati untuk memaksa harus iya. Tidak. Kita yang memilih dengan kesadaran kita untuk menyatakan janji kita di hadapan Tuhan dan jemaatnya itu kan. Ibu bapak saudara-saudara, dengan pernyataan-pernyataan dan apa yang kita ikrarkan itu, intinya di dalam sakramen baptisan kudus atau peneguhan pengakuan percaya, di sana terjadi transaksi perjanjian. Janji bahwa kita mau terus-menerus hidup di dalam pertobatan, merawat kepercayaan kita kepada Injil Allah, Injil keselamatan, agar dengan demikian kita juga memberi diri untuk Allah pakai sebagai mitra di dalam mewujudkan rancangan keselamatannya bagi segala makhluk, sebagaimana telah Allah nyatakan dalam perjanjian dengan Nuh tadi. Nah, urusan Allah yang tak ingkar janji, menurut saya tidak perlu kita ragukan lagi. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita dengan pemenuhan janji-janji yang sudah kita nyatakan kepada Tuhan. Masih ingat cerita ini? Si Apyau, dia mengalami kesulitan keuangan. Karena itu terpaksa dia mau menjual mobilnya. Dia berdoa minta tolong kepada Tuhan supaya ada yang beli mobilnya ini. Lalu dia berjanji, Tuhan, pokoknya nanti separuh, 50% hasil penjualan mobil itu akan kupersembahkan untukmu. Lalu mobilnya itu ditawar orang, mobil tua, 50 juta, saudara-saudara. Si Apyau mulai pikir-pikir, kalau 50 juta, berarti kan separuh itu 25 juta. Wih, gede amat. Lalu dia cari akal dan sekarang dia pasang iklan. Iklannya bunyinya begini. Dijual sebuah mobil dengan harga 100.000. Orang bingung, kok mobil 100.000? Mobil-mobilan aja nggak dapat 100.000. Tapi kepada calon pembeli lalu si Apyau mengatakan, iya mobilnya 100.000, tapi terus dia buka pintu mobil itu, dia buka dashboard yang ada di sana, dia tunjuk yang ada dalam dashboard itu. Ada sebuah kemoceng. Dia bilang mobilnya 100.000, kemocengnya 49.900.000. Kalau beli mobilnya harus beli kemocengnya. Singkat cerita terjadilah transaksi. Maka hari Minggu Apyau dengan wajah berseri-seri, dia bawa amplop, dia pergi ke gereja. Ketika kantong persembahan diedarkan, dia masukkan dan berkata, Tuhan, ku penuhi janjiku padamu. Berapa yang dia cemplungin? Goban, saudara-saudara, 50.000. Bukan 25 juta. Sebab itu janjinya.
hasil separuh dari hasil penjualan mobil. Mobilnya kan cuma cepeceng. Yang 49.900.000 itu menjual ke moceng. Dan dia tidak merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan. Tuhan dia mau cipuain, saudara-saudara. Dia mau bodoh-bodohi Tuhan. Hati-hati. Kalau kita menertawakan si Apyau, jangan-jangan kita juga sedang menertawakan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kita juga suka mendiskon, mengkorting pemenuhan janji-janji kita kepada Tuhan. Ingat, Allah tak pernah ingkar janji. Mari kita respons juga dengan kesungguhan kita untuk tidak mengingkari janji kita kepadanya. Janji kita kepada sesama di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Fajar pagi hari, janji-Mu, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, sungguh hati kami, pikiran kami meluap dengan syukur atas anugerah yang telah Allah limpahkan bagi kami. Pemenuhan janji keselamatan yang telah mewujud nyata dan kami terima. Dan karena itu kami juga percaya Engkau tidak pernah ingkar janji untuk juga terus menopang memeliharakan kami di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Tolong kami supaya kami juga mau makin setia memenuhi segala yang telah kami janjikan kepada Tuhan dan di hadapan Tuhan. Baik dalam relasi kami dengan Tuhan, relasi kami dengan sesama kami. Agar dengan demikian kami membuktikan bahwa kami memang tahu bersyukur atas anugerah-Mu, dan kami dengan sukacita memberi diri Tuhan pakai sebagai mitra Allah dalam mewujudkan rancangan keselamatan bagi kehidupan di muka bumi ini. Ya Bapa, dengan kerinduan itulah saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit yang mereka alami. Orang-orang yang juga merasakan kesesakan karena beban hidup dari aspek perekonomian, keluarga-keluarga yang mulai kehilangan sukacita dan damai sejahtera karena ketidakharmonisan dalam relasi anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Orang-orang yang hampir putus asa atau bahkan sudah mulai putus asa karena ketidakpastian
di masa depan untuk kehidupannya, entah terkait dengan studi, perjodohan, pekerjaan, dan sebagainya. Ya Bapa, tolonglah, teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan anak-anak-Mu ini. Dan kami semua tetap hanya kepadamu. Percaya akan segala janji Tuhan dan karena itu mau sungguh-sungguh menyandarkan diri hanya kepadamu, menaruh harap hanya di dalam-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang ada di dalam kedukaan karena orang yang mereka kasihi sudah lebih dulu berpulang. Engkau juga yang hadir bersama dengan mereka di dalam kedukaan mereka, supaya sekalipun berduka mereka tidak kehilangan pengharapan. Kami berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat, termasuk jemaat GKI Gading Indah, dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Biarlah gereja-gereja-Mu makin bersungguh di dalam mengemban panggilan yang Tuhan percayakan untuk turut serta di dalam mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Tolong agar gereja-Mu tidak terjebak hanya berfokus pada urusan diri sendiri, tetapi urusan Allah menjadi yang utama. Dalam rangka itulah kami berdoa untuk rencana penyelenggaraan persidangan Majelis Jemaat siang hari ini. Tuhan mampukan hamba-hamba-Mu, para pendeta, para penatua dalam kesatuan sebagai lembaga Majelis Jemaat dapat bersungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, menundukkan kehendak diri pada kehendak Tuhan di dalam berbagai pertimbangan dan keputusan yang akan dilakukan, sehingga hasilnya menunjukkan kesungguhan untuk memberlakukan apa yang Tuhan inginkan dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk rangkaian kegiatan dalam masa raya Paskah ini. Tuhan juga yang sempurnakan pekerjaan panitia dan berbagai pihak yang turut serta di dalam persiapan-persiapan rupa-rupa kegiatan agar melaluinya kami sebagai jemaat, sebagai simpatisan, kami boleh makin bertumbuh di dalam spiritualitas yang benar. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tetap bersyukur bahwa pemilu telah berlangsung dan apapun hasilnya, biarlah sebagai bagian dari bangsa ini, kami mau dengan setia terus mendoakan para pemimpin bangsa dan negara kami, agar Tuhan yang memampukan mereka menyambut hikmat yang Tuhan mau berikan, yang memampukan mereka untuk tetap memikirkan dan mewujudkan apa yang benar, apa yang adil, apa yang mendatangkan kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam penghayatan kita akan janji dan pimpinan Tuhan yang selalu hadir, marilah kita memberikan persembahan dengan penuh syukur. 1 Tawari 29 ayat 17a menyatakan,
Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibandingkan berkat-Mu. Kasih-Nya nyata selamanya sepanjang hidup di dunia, dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Mati undang. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan, sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Kami dapat terus melangkah karena selalu ada pengharapan baru yang Engkau berikan. Oleh sebab itu, saat ini kami mempersembahkan ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi pelayanan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, teruslah melangkah bersama Tuhan sekalipun menempuh kesukaran. Jalan itu mungkin hina di mata dunia, namun sesungguhnya mulia di dalam Tuhan. Tetaplah setia pada jalan yang Tuhan kehendaki, yakinlah teguh pada janji Tuhan. Yang manis kau tak lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku
aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah, sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh.